Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Novli. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Spiritualitas Kristen dengan judul Visi dan Panggilan Pelayanan. Nah, jika kita melihat judul materi kita pada kesempatan kali ini, tentu saja kita akan membahas tentang tujuan kita dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting yang akan kita bahas pada materi kali ini. Di antaranya yaitu mengapa kita harus belajar tentang panggilan. Lalu yang kedua, kita belajar tentang hal menanggapi atau meresponi panggilan Tuhan. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengapa kita harus belajar tentang panggilan. Mengapa kita harus belajar tentang menemukan panggilan di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa alasan yang akan saya bagikan bagi kita semua yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu menemukan panggilan menolong kita untuk menjadi orang yang berguna. Jika kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 14 sampai 18, di sana kita akan menemukan petunjuk bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan diharuskan untuk menjadi orang yang berguna, baik di dalam pelayanan terlebih khusus dan juga di lingkungan kita dan juga di dalam keluarga, dimanapun kita berada, kita diwajibkan untuk menjadi orang yang berguna. Nah, hal itu bisa kita peroleh, kita bisa lakukan jika kita bisa menemukan panggilan di dalam kehidupan kita. Lalu alasan yang kedua yaitu menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak. Jika kita memperhatikan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19, di sana memberikan kita petunjuk atau memberikan kita sebuah pengertian bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh menjadi orang yang perusak, dan kita diwajibkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, terlebih khusus di dalam gereja yang tempat kita melayani. Kita tidak boleh merusak pelayanan, kita tidak boleh mengganggu hak dan kewajiban seorang gembala dan lain sebagainya yang bukan menjadi hak milik kita. Jadi bukan menjadi perusak, tetapi menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu loncatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, terlebih khusus di dalam pelayanan kita. Lalu alasan yang ketiga yaitu menemukan panggilan membawa kita untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita melihat di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 14, di sana dikatakan bahwa kejadian kita itu ajaib dan luar biasa. Kita diciptakan dengan tujuan yang besar. Kita diciptakan dengan alasan yang luar biasa. Bahkan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu saja setiap hal yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dari ketiga alasan ini kita melihat bahwa jika kita menemukan panggilan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang berguna. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan kehidupan kita dipakai Tuhan luar biasa untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan rencananya. Kita dapat belajar dari pendahulu-pendahulu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau merespon, mereka menanggapi panggilan Tuhan itu dengan baik. Sehingga mereka dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu menanggapi panggilan Tuhan. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Di sini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang pertama yaitu Nabi Yesaya. Siapa sih Nabi Yesaya? Jika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Nabi Yesaya
Dikatakan bahwa dia adalah anak dari seorang yang bernama Amos. Dia bukanlah keturunan raja, dia juga bukan keturunan orang Lewi, tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Jika kita melihat sejarah daripada Nabi Yesaya ini, dia bisa dipakai Tuhan, bahkan dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan, bahkan dia menjadi nabi dalam 4 kepemerintahan. Di dalam kepemerintahan Uzia, di dalam kepemerintahan Yotam, bahkan Ahaz, dan juga kepemerintahan Hizkia. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Lalu Nabi Yesaya ini juga terkenal sebagai nabi dengan keberanian yang besar. Dia berani dalam hal apa? Dia berani dalam hal menentang dosa orang Israel. Jadi dia bisa dipakai Tuhan dengan keberanian demikian karena dia mau meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Kemudian Nabi Yesaya ini juga dia menjadi nabi yang menubuatkan kedatangan Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat bahwa Nabi Yesaya ini menanggung semua hal-hal demikian yang sebenarnya harusnya ditanggung oleh seorang raja, seorang imam, dan juga pemerintah-pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban tersebut. Tetapi Nabi Yesaya ini bisa melakukan hal demikian karena dia mau taat kepada Tuhan. Dia mengetahui bahwa Tuhan yang menyuruh sehingga dia mau melakukannya. Saya mengingat bahwa Nabi Yesaya ini pada waktu dipanggil Tuhan dia mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Jadi dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu tokoh Alkitab yang kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu seorang yang bernama Abraham. Abraham ini seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dipanggil Tuhan secara abstrak. Kenapa saya berkata demikian? Karena Tuhan menyuruh dia pergi ke tempat yang belum diberitahukan kemana dia akan pergi. Jadi panggilan Abraham ini bersifat progresif, tidak langsung pergi ke tujuan. Ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh Abraham, tetapi dia mau taat saja kepada Tuhan karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya itu adalah sesuatu yang baik. Lalu tokoh Alkitab yang ketiga yang akan sama-sama kita pelajari yaitu Elisa. Elisa dipanggil Tuhan bukan pada waktu dia sedang naik pangkat, sedang naik daun, atau dia sedang menikmati kemewahan yang besar, tetapi dia dipanggil Tuhan pada waktu dia sedang bekerja di ladang. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu Elisa dipanggil Tuhan, dia tidak neko-neko, dia tidak banyak alasan bertanya-tanya lagi kepada Tuhan, tetapi dia meninggalkan kepunyaannya, segala hartanya, lalu dia mau mengikuti Tuhan. Nah, dari ketiga tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita melihat ada banyak pelajaran yang kita bisa terima bahwa saat Tuhan memanggil kita, jangan ada perbantahan, jangan ada lagi pertanyaan yang lebih, tetapi mari kita mau menjadi seperti Yesaya yang mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Atau seperti Abraham yang langsung pergi saat Tuhan memanggil dia. Atau seperti Elisa yang mau meninggalkan segala harta miliknya hanya untuk mau mengikut Tuhan. Jadi pada waktu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terjadi, mari kita sama-sama berdiri, lalu kita berjalan mengikuti perintah Tuhan, mengikuti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikianlah materi yang saya boleh bawakan bagi kita semua pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Spiritualitas Kristen. Biarlah lewat materi kali ini yang saya bawakan boleh menambah wawasan kita, boleh menambah pengertian kita tentang bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.